Halo guys, gue Iqbal di sini. Kali ini gue mereview handphone dari Realme, Narzo 20 yang belum lama ini keluar di pasaran. Varian Narzo 20 ini diklaim sebagai jagoan baru dari Realme. Sebenarnya ada 3 varian Realme, Narzo 20, Realme Narzo 20 Pro, dan Realme Narzo aja. Ya udah, langsung aja kita quick unboxing seboxnya. Ciri khas dari Realme, dusnya yang berwarna kuning. Di paket pembelian ada HP Narzo 20-nya, fast charger 18 watt, dan kabel USB Type-C-nya, SIM injektor, dan manual book. Udah itu aja sih, paket pembeliannya nggak disertakan case sebagai bonusnya. Merek sebelah ngasih kok. Pertama-tama kita ngomongin desainnya dulu kali ya. Dari segi desain, handphone ini cukup keren sih menurut gue. Silver warnanya. Realme menyebutnya dengan Silver Glory. Gue lebih suka sama warna silvernya daripada yang biru. Silver campur hitam kelihatannya jadi kayak maco gimana gitu. Desainnya ini masih menggunakan mini drop. Cukup tebel loh ini. 9,8 mm ketebalannya dan agak berat. Beratnya 200 gram. Lebih tepatnya 208 gram. Terbilang cukup berat, tapi nggak berat-berat amat dan nggak enteng yang jelas. Kalau ngomong dari segi build quality, Narzo 20 ini cukup solid. Memang gak se-hard solid dari handphone-handphone high-end lainnya. Belakangnya berbahan dari polikarbonat. Kalau diraba, agak bertekstur. Teksturnya garis berbentuk V-shape. Kelihatan seperti huruf V. Kalau kata Realme, V for Victory. Pada sebelah kanan ada tombol volume up dan down. Tombol power. Nyalanya cukup ditekan 3 detik aja. Pada bagian bawah ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mic, dan 3,5 mm jack audio. Pada bagian kiri, MMC dan SIM slot. Sudah support 2 MMC. Pada bagian depan, atas terdapat kamera depan dan earpiece. Pada bagian belakang ada fingerprint scanner serta triple kamera. Nah, kalau ngomongin soal layar, Narzo 20 ini berukuran 6,5 inch dengan desain mini drop dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3 dengan resolusi 720p, tepatnya 720 x 1600 pixel. Nah, ini HP belum full HD ya, dengan tingkat kerapatan pixel 270 ppi dengan rasio 20:9. Jujur sih, meskipun cuma 720p, Narzo 20 ini masih enak dipandang mata layarnya. Gua sih nyaman-nyaman aja di 720p sebenarnya. Nah, untuk ngomongin kameranya nih guys, Narzo 20 ini dibenami dengan 3 lensa. Kamera utama dengan menggunakan 48 megapiksel dengan f1.8. Kamera wide angle 8 megapiksel dengan f2.3. Dan yang terakhir kamera makro f2.4 dengan jarak fokus 4 cm. Cukup dekat ini loh. Untuk videonya sudah support 1080p 60 fps dan 720p slow motion 120 frame per second. Berikut ini gue tampilin hasil dari kamera Narzo 20. Check this out guys. Lucu banget. Woi. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Spesifikasi dari Narzo 20. Narzo 20 ini menggunakan prosesor Helio MediaTek G85 12 nanometer 8 core dengan menggunakan RAM 4GB dan memori 64GB plus ada slot micro SD jika masih dirasa kurang. Jadi masih aman lah ya. Dan untuk ukuran baterai sebesar 6000 mAh. Gede banget ya, bisa buat berapa hari nih HP kalau dipakai untuk sosial media aja. Dan sudah support fast charging dengan kapasitas 18 watt. Baterainya sih cukup gede, tapi ngecas dengan 18 watt itu mungkin kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Jadi kalau lagi ngecas, mendingan ditinggal tidur aja deh. Nah, untuk pengujian performa dari Narzo 20 ini,
Gue menggunakan Geekbench 5, mendapatkan skor 346 untuk single core-nya dan 1281 untuk multi core-nya. Skornya sih lumayan untuk kisaran harga handphone yang cuma 2 jutaan aja. Tapi apalah arti dari angka itu kalau nggak dipakai buat kerja berat seperti main game. Ada beberapa game yang gue mainin pakai Narzo 20 ini. Pertama-tama, game yang paling tenar, PUBG Mobile. Narzo 20 untuk grafik balance dapat frame rate yang ultra. Untuk grafik yang HD, frame rate dapat yang high aja. Kalau gue sih, untuk main game FPS yang penting lancar. Jadi gue lebih milih frame rate yang ultra. So far, dimainin tuh lancar banget, gak ada masalah sama sekali di Narzo 20 ini. Gue main kurang lebih sekitar 45 menit. Temperatur suhunya sudah mulai naik dan agak gak nyaman di tangan. Saran gue sih untuk main game lama-lama itu di handphone ini, mendingan pakai gamepad lah. Kedua, game The Raid Shadow Legend. Gue dapat settingan 60 FPS. Ini game lancar jaya di Narzo 20 ini. Main game di dungeon hingga 30 battle berjalan sangat lancar. Game Narzo 20 gak perlu khawatir kehabisan baterai sampai malam hari, meskipun main sampai 30 battle di dungeon. Ketiga, gue main Call of Duty Mobile. Settingan dapat medium dan frame rate yang high. Main di Narzo 20 ini sih sebenarnya enak-enak aja, nggak ada nge-lag. Layarnya lebar, tapi kok rasanya screen-nya itu kurang sensitif ya. Agak sedikit delay. Apa perasaan gue aja kali ya? Jadi kalau main Call of Duty, dia ada sedikit kurang sensitif. Bener nggak sih? Kalau teman-teman ngalamin hal demikian, boleh aja komen di bawah ya. Dari segi user experience, yang gue rasain ini handphone untuk daily use sih emang mantep banget. Penggunaan buat dari driver gue sudah sangat puas, terutama daya tahan baterai yang bisa awet sampai 2,5 hari. Gila ya, 2,5 hari. Main sosial media pakai MediaTek Helio 8 ini sudah pasti nggak ada masalah. Layarnya besar, kameranya fine-fine aja, cukup bagus. Main game tipis-tipis, gue udah terpenuhi. Karena memang gue main game tuh emang gak sering-sering sih. Cuma buat ngisi waktu luang aja kalau lagi iseng. Dari sudut pandang pribadi, dari segi pemakai handphone, menurut gue handphone ini ada beberapa kekurangannya. Mungkin tiap orang punya toleransi tersendiri atas kelebihan dan kekurangan dari sebuah handphone. Tapi menurut gue, pertama-tama kekurangan dari handphone ini adalah bentuknya yang cukup tebal dan lumayan berat. Kedua, layarnya cuma HD plus aja, belum Full HD. Di tahun 2020 yang hampir habis ini, pakai handphone belum Full HD gimana gitu rasanya. Kayaknya udah outdated banget. Ketiga, layarnya gue rasa kurang sedikit responsif. Keempat, build quality dibanding merek sebelah yang relatif harganya kurang lebih sama, Narzo 20 ini kayaknya masih di bawah saingnya. Sorry nih Narzo. Nah, kalau untuk kelebihannya, menurut gue sih antara lain, pertama-tama, ini udah pasti baterainya yang gila bener awetnya. Gue main game sampai bosen, bisa sampai tengkurap, rebahan. Ini handphone gak habis-habis, gue pakai buat main game, nonton YouTube, sosmedan, gue gak perlu khawatir ini habis di tengah hari. Pasti habisnya di malam-malam. Kalau gue main ringan, pasti habisnya tuh sekitar 1 atau 2 hari lebih lah. Kedua, meskipun layarnya belum Full HD, tapi kelihatan layar di Narzo 20 ini cukup cakep tanda kutip menurut gue. Masih enak dilihat ya. Jadi emang ini nggak Full HD, tapi masih enak kok dilihat. Ketiga, gue suka kamera makronya yang detailnya cakep banget. Kalau untuk videonya sih masih fine-fine aja ya. Gua rasa di harga kisaran 2 juta lebih dikit ini masih dibilang cukup oke lah. Nah, kesimpulannya sih buat teman-teman yang cari handphone dengan harga yang terjangkau, dengan baterai yang awet banget ini, dan suka main game yang lama-lamaan, nah HP ini bisa memberikan apa yang sobat review inginkan. Meskipun nggak high performance ya, secara keseluruhan HP ini dapat memberikan rasa aman dalam tanda kutip jika main game lama-lama, tanpa khawatir kehabisan baterai jika HP ini diperlukan. Untuk dari segi performance, cukup dibilang
masih mumpuni untuk menjalankan game-game yang ada seperti sekarang dengan toleransi grafik yang nggak terlalu bagus, ya cukuplah untuk main di medium. Sekian dulu review Realme Narzo 20 dari Lokal Review. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Kalau ada yang mau ditanyain serta saran, langsung aja komen di bawah. Gua Iqbal, Lokal Review signing out. See ya guys!